teman-teman semuanya, kenalin aku Lavinia Denis. Di video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku yang didiagnosa autoimun. Ini dia kondisi aku. Aku udah pernah cerita sebelumnya kalau aku sakit mata sudah 7 bulan masih belum sembuh. Dan di video sebelumnya aku cerita kalau ada hasil lab tokso yang positif. Kemudian aku minum antibiotik untuk tokso itu selama 9 minggu, tapi mataku juga belum sembuh. Lalu dokter mata aku merujuk aku untuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau IPD. Kemudian dokter IPD meminta aku untuk cek darah dan X-ray foto atau ronsen. Kemudian hasilnya cek darahnya itu ada anaprofile, aku positif, dan hasil ronsennya itu kurang bagus di area tulang pelvis. Jadi tulang pelvis aku bertumpang tindih sama tulang paha. Mereka jaraknya terlalu dekat, jadinya saling bertabrakan. Lalu dari hasil ronsen yang kurang bagus itu, dokter IPD menyuruh aku untuk MRI kontras. Pengalaman MRI kontras ini yang traumatis banget ya. Mungkin kalau MRI-nya MRI biasa, nggak terlalu menderita ya. Karena sebenarnya MRI itu kita cuma disuruh tiduran, berbaring, dan nggak boleh bergerak sedikit pun. Tapi kalau aku pakai cairan kontras. Jadi cairan kontrasnya itu disuntikin ke dalam pembuluh darah. Nah itu rasanya sakit banget. Terus reaksi tubuh aku terhadap si cairan kontrasnya itu mual banget rasanya. Dan jadi selama MRI itu aku harus nahan mual. Dan setelah proses MRI-nya selesai, pasien wajib minum air putih yang banyak karena supaya si cairannya itu bisa keluar lewat saluran pembuangan. Nah, kemudian ini dia nih hasilnya. Hasilnya itu ada autoimun di area persendian karena ada peradangan gitu di area persendian tulang pelvis aku. Dan salah satu manifestasinya itu memang bisa ke mata juga. Diagnosa full aku namanya adalah axial spondylosis arthritis with sclerooveitis anterior primary. Panjang banget. Rasanya kaget banget ya waktu tahu mengenai autoimun ini. Dokternya juga heran, tanya ke aku, "Ibu emang pinggangnya nggak pernah ngerasa sakit?" Ya gimana ya, namanya juga area pinggang. Kalau kecapean ya sakit. Aku pikir kan itu wajar. Apalagi tahun 2014 aku pernah juga pinggangku sakit. Terus aku ke dokter, katanya di tulang lumbal aku itu ada pengapuran atau bahasa dokternya itu spurs. Itu di tulang L4 dan L5. Jadi aku pikir sakit di pinggang yang selama ini aku rasain ya dari pengapurannya itu. Obatnya ya cukup minum vitamin aja sama obat anti nyeri. Gak pernah sama sekali kepikiran yang aneh-aneh, apalagi bisa sampai autoimun, terus bisa nyambung juga ke mata. What? Jadi sekarang kondisi aku, kalau yang mata masih ada merahnya, masih ada rasa nyerinya juga. Dan untuk yang tulang panggul, yang paling parah itu bulan lalu ya. Aku gak bisa bergerak, gak bisa beraktivitas, sakit banget rasanya. Sholat aja aku harus duduk karena gak bisa badannya bungkuk gitu untuk ruku apalagi sujud. Tapi sekarang kondisinya udah jauh lebih mending, udah bisa bergerak dan beraktivitas, asalkan gak kecapean dan gak lupa minum obat. Nah itu yang paling penting tuh, obat. Obat-obatan yang aku minum setiap harinya itu banyak banget. Yang pertama ada imunosupresan yang fungsinya untuk menekan imun aku. Aku dikasih yang steroid, ini metilprednisolon. Ada juga yang non steroid namanya sulfasalazin. Nah
ini ada juga ini yang paling bahaya nih, namanya methotrexate. Nah, ini obat yang biasa dipakai untuk pasien kanker dan juga pasien autoimun. Cara kerja obat ini itu dengan menghentikan proses pertumbuhan dan duplikasi sel. Jadi supaya sel imun aku tidak semakin tumbuh terus berduplikasi terus semakin banyak jumlahnya. Tapi efek sampingnya, aku nggak boleh hamil dulu selama mengkonsumsi obat ini karena janin nggak akan bisa tumbuh dan berkembang. Dan ini juga bikin rambut aku rontok parah karena rambut manusia itu kan dia yang normal rontok terus tumbuh baru, rontok tumbuh baru. Nah, obat ini tuh menekan pertumbuhan sel yang baru, jadinya cuma dapet rontoknya doang, sehingga lama-lama aku bisa botak. Nah, selama minum methotrexate ini juga harus dibarengin dengan minum asam folat atau folic acid. Kemudian ada juga anti nyeri, ini aku pakai natrium diclofenac. Jadi sebagian besar penderita autoimun itu pasti mengalami rasa nyeri. Jadi biasanya emang pasti minum si anti nyeri ini. Kemudian ini ada juga kalsium karbonat atau CaCO3. Ini dia pasangannya si steroid. Kurang tahu juga kenapa mereka harus diminum barengan, harus pasangan. Kemudian karena obat-obatan ini menyerang lambung, jadi aku harus minum obat ranitidin supaya lambungnya nggak perih. Nah, ini juga nih faktor yang bikin aku jadi gendut banget sekarang. Karena obat-obatannya itu bikin perutnya perih, jadi bawaannya pengen nyemil terus. Kondisi autoimun ini juga yang bikin aku belum bisa vaksin COVID-19 sampai saat ini karena menurut dokter peradangan aku itu masih cukup tinggi, jadi aku minum imunosupresannya itu masih dosis tinggi. Nah, imunosupresan itu kan dia tugasnya itu menekan sel imun aku gitu. Sementara si vaksin COVID itu kan virus yang dilemahkan supaya imun kita bisa kenalan sama virus itu. Nah, kalau imun aku ditekan, nggak ada tuh yang bisa menyambut si vaksin COVID dengan virus yang dilemahkan itu gitu. Jadi aku nggak punya pertahanan untuk melawan. Well, seperti yang udah pernah aku bilang sebelumnya, aku bikin video ini bukan mau mengeluh, bukan mau pamer juga, tapi aku tahu ada beberapa temen aku yang juga didiagnosa dengan autoimun, dan ada juga temen lain yang dicurigai ada autoimun tapi belum bisa melanjutkan pengobatan karena satu dan lain hal. Atau siapapun di sini yang lagi fighting your own battle, aku mau bilang, yuk kita saling support, saling mendoakan, semoga segera diberikan kesembuhan untuk diri kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Dan di kesempatan ini juga aku mau minta maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua teman-teman aku dan juga semua orang yang kenal sama aku. Mungkin selama ini aku kalau ngomong suka nggak difilter, baik yang sengaja bercanda atau juga yang nggak sengaja. Mohon maaf. Semoga dengan hati yang bersih, tidak ada orang yang dendam sama aku. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat aku. Amin. Makasih semuanya.